النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. من خلا منهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-imam asy-syekh asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani nafan fi kitab Qurratul Uyun nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa asrari sa'iris solihina amin ya rabbal alamin. Ila angkala kita pada kesempatan malam hari ini masih akan membahas tentang nikah syar'i. Di kitab ini tempatnya pada halaman 11. Barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyalqallaha tahiran mutahharan falyatazawwaj al-haraira. Man barang siapa arada yang ingin, berkehendak siapa man ayyalqa untuk bertemu Allah kepada Allah. Orang yang ingin bertemu kepada Allah tahiran dalam kondisi suci, mutahharan lagi disucikan. Kalau orang itu ingin bertemu Allah dalam kondisi suci lagi disucikan, bagaimana? Falyatazawwaj, maka menikahlah al-haraira kepada beberapa atau nikahlah wanita-wanita merdeka. Kalau kita ingin suci dan disucikan ketika bertemu Allah kelak di yaumil qiyamah, maka hendaklah menikah.
Menikahnya gimana? Al-haraira, nikahilah al-haraira kepada wanita-wanita yang merdeka. Kalau kita sedikit kritis dengan teks ini, redaksi ini, atau mengambil hikmah dengan teks ini, Rasulullah mengatakan atau menggunakan bahasa al-haraira, menggunakan jamak taksir dari hurrah. Hurrah itu kan satu orang wanita merdeka. Kalau al-haraira itu maknanya adalah wanita-wanita merdeka. Maknanya apa yang bisa diambil? Artinya kalau kita menikahi beberapa wanita dalam arti poligami, maka di sanalah kita bertemu Allah dengan kondisi suci lagi disucikan. Karena di sini falyatazawwaj, Rasulullah menggunakan mufrad di sini, falyatazawwaj, bukan falyatazawwaju. Falyatazawwaj. Maka menikahlah wahai kamu laki-laki satu orang, al-haraira kepada beberapa wanita. Ini secara tidak langsung ada perintah untuk poligami sebenarnya. Masya Allah, ini kalau kita mengidentifikasi menggunakan kaidah nahwunya, menggunakan pendekatan lafdinya. Al-haraira makna jamak, dia kan bentuk plural dari hurrah. Artinya berarti kalau diambil mafhum mukhalafahnya dengan teks ini, kalau seandainya hanya menikahi satu orang wanita, maka tidak bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi tahiran mutaharon. Laki-laki tidak akan bertemu Allah dalam kondisi tahir mutahar kalau yang dinikahi hanya satu hurrah saja. Dia akan bertemu Allah dalam kondisi tahir lagi mutahar, suci dan lagi disucikan oleh Allah, kalau dia menikahi beberapa wanita merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i ay antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroron wa khulatauhu sholihina wa iyakuna rizquhu fi baladihi. Arbaun, adapun 4 orang min sa'adatil mar'i ialah termasuk paling bahagianya seseorang. 4 hal termasuk yang membuat orang itu menjadi bahagia, menjadi beruntung. Apa itu? Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Hendaklah ada istrinya itu adalah wanita yang solehah. Itu indikasi yang pertama. Laki-laki, indikasi laki-laki itu adalah laki-laki yang bahagia, yang beruntung, yang senang itu apa? Yang pertama adalah ketika dia mempunyai istri yang solehah, mempunyai istri yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Istri yang patuh, taat kepada suaminya, tidak menentang, tidak nuzus kepada suaminya, yang selalu menjaga martabat, kehormatan, harga dirinya, itu adalah wanita-wanita yang solehah. Maka saya mengutip dalam kitab Tanwil Muqtarin. Dikatakan oleh Ahmad bin Harb bahwa ini mau mendefinisikan tentang wanita yang solehah atau istri yang solehah. Idza ijtama'a fil mar'ati sittu khisalin, ketika terkumpul pada diri wanita itu ada 6 perkara ini, faqad kamulah solahuha, maka sungguh sempurna kesolehahannya. Wanita dianggap solehah, sempurna kesolehahannya kalau dia terkumpul 6 perkara ini. Yang pertama, al-muhafadzatu 'alal khamsi. Yang pertama itu dia adalah wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. Sholatnya tidak telat, lebih-lebih bisa dilakukan berjamaah. Itu adalah indikasi yang pertama bahwa dia adalah wanita yang solehah. Yang kedua, wa tawa'iyatu zaujiha, adalah wanita yang taat kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan suaminya, selama itu tidak bertentangan dengan hukumnya Allah, tidak bertentangan dengan syariatnya Allah, maka wajib untuk dipatuhi. Wajib untuk ditaati. Dan ketika menentangnya, maka di sanalah adalah murkanya Allah. Maka kalau ridhonya anak itu terletak pada orang tuanya, maka ridhonya istri itu ada pada suaminya, ada pada suaminya.
Ketika suaminya ridho, maka Allah pun akan ridho. Sebaliknya ketika suami itu murka kepada istrinya, maka Allah pun murka kepada wanita ini. Maka indikasi kalau seandainya wanita itu taat kepada suaminya, indikasi bahwa dia adalah wanita yang salehah. Wa mardatu rabbiha, dan dia diridhoi oleh Tuhannya. Oleh Allah diridhoi sebab dia telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia. Wa hifdzu lisaniha, yang kemudian adalah wanita yang menjaga lisannya. Menjaga dari apa? Minal ghibati, dari ghibah, dari menggosip. Karena wanita itu kan apa namanya ya? Yang biangnya gosip gitu ya. Biangnya gosip itu kan wanita. Yang paling banyak gosip itu kan wanita. Yang paling tidak selamat dari ghibah itu kan wanita. Kalau udah wanita ngumpul, cewek-cewek pada ngumpul itu pada biasanya nanti ending-endingnya dia gosip biasanya. Entah itu yang diomongin cowoknya, entah itu yang diomongin tetangganya, entah itu yang diomongin adalah teman sekelasnya. Seperti itulah wanita. Maka kalau wanita itu bisa menjaga lisannya dari ghibah, dari ngomongin orang, dari namimah, dari adu domba, maka dia adalah indikasi kalau dia adalah wanita yang solehah. Wa zuhduha fi mata'id dunya. Kemudian indikator lagi bahwa dia adalah wanita solehah ketika dia zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia artinya dia tidak menggunakan dunia berlebihan. Tidak, apalagi yang haram ya, yang mubah saja, yang halal saja, dia zuhud, dia waro, dia tidak berlebihan. Kemudian wasabruha indal musibah, dan dia bersabar ketika mendapatkan musibah. 6 contoh ini, 6 indikasi ini kalau ada pada diri wanita, maka itu adalah wanita yang solehah. Kalaupun tidak ada pada diri teman-teman yang ada di kesempatan kali ini, maka berusahalah menjadi wanita-wanita yang dikriteriakan oleh Ahmad bin Harb. Maka kalian akan menjadi wanita yang solehah. Ketika ada wanita yang solehah, punya istri yang soleh, maka itu indikasi kalau dia, laki-laki ini, suami ini menjadi laki-laki yang beruntung, yang bahagia. Selanjutnya adalah wa auladuhu abroron. Anaknya adalah anak yang baik, anak yang soleh, birrul walidain, taat patuh kepada orang tuanya. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang tidak ada bandingnya ketika orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah. Berbakti, bermanfaat, menjadi investasi untuk akhiratnya. Di sini auladuhu abroron ditaruh yang kedua oleh Rasulullah, diucapkan kedua setelah zaujatuhu. Artinya setelah istri solehah baru kemudian anak. Ini indikasi bahwa anak yang soleh itu akan lahir dari wanita yang solehah. Anak yang soleh akan lahir dari wanita yang solehah. Maka bibitnya ini harus benar, bibitnya ini yang harus bagus. Madrasatul ula, katanya Syarh Yaqutun Nafis, ibu itu adalah madrasah pertama. Madrasah pertama yang akan mendidik anaknya, menjadikan anaknya ini baik atau buruk itu adalah ada di tangan seorang ibu. Jadi kalau para lelaki ingin mempunyai anak yang soleh-solehah, maka cari madrasah yang baik, cari calon ibu yang baik. Seperti itu. Tapi harus berimbang juga. Kalau madrasahnya sudah baik, madrasahnya sudah berkualitas, tapi kalau kepala sekolahnya tidak memiliki integritas, tidak berkompetensi, juga sulit juga untuk melahirkan anak didik yang soleh dan solehah. Untuk mendapatkan anak didik yang soleh dan solehah, maka madrasahnya harus bagus. Bukan hanya madrasahnya, tapi kepala sekolahnya juga harus bagus, harus baik, harus soleh. Baru kemudian lahirlah anak didik yang soleh dan solehah. Begitupun juga untuk melahirkan anak yang soleh, bukan hanya istrinya saja yang harus solehah, laki-lakinya juga harus soleh. Kalau ingin mendapatkan putra atau putri seperti Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah seperti ingin punya istri seperti Sayyidina Khadijah, maka jadilah seperti Rasulullah. Bagaimana karakternya Rasulullah? Ikuti. Kalau kita tidak mungkin dan tidak akan bisa untuk sampai kepada derajat itu, derajat kamal sempurna,
maka paling tidak kita berusaha untuk seperti Rasulullah. Maka layak untuk mendapatkan istri seperti Sayyidatuna Khadijah. Pun sebaliknya, yang perempuan kalau ingin mendapatkan laki-laki seperti sosok Rasulullah yang solehah atau ulama-ulama kita yang soleh dan solehah itu yang wali-walinya Allah itu, maka jadilah wanita-wanita yang soleh. Karena Al-Quran tegaskan bahwa laki-laki yang soleh atau laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Itu kaidah umumnya. Sekalipun tidak semuanya seperti itu. Kita jumpai bagaimana kemudian ada laki-laki baik, kemudian mendapatkan wanita yang kurang baik. Maka setidaknya ulama itu mengelompokkan atau membagi ada 4 contoh atau gambaran dari keluarga. Yang pertama adalah soleh dan solehah. Laki-lakinya soleh, wanitanya solehah. Seperti siapa? Misalkan seperti Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang kedua, ketika laki-lakinya soleh tapi wanitanya nggak soleh. Seperti siapa? Misalkan seperti Nabiullah Lut atau Nabi Nuh. Itu kan keluarganya justru tolehah. Kalau menggunakan konsep Al-Quran tadi bahwa at-tayyibin lit-tayyibat, untuk laki-laki soleh, laki-laki baik untuk wanita yang baik itu tidak bisa dipukul secara umum, dipukul secara rata, tidak bisa. Karena ada nabi itu nabi, pilihan, maksum, tapi justru istrinya tolehah. Istrinya justru bermaksiat kepada Allah. Ada yang ketiga, wanitanya solehah, tapi laki-lakinya nggak soleh. Seperti cerita kemarin, siapa? Fir'aun dengan Sayyidatuna Asiyah, ya kan? Wanitanya solehah, tapi suaminya adalah orang yang bejat, yang bahkan mengaku dirinya Tuhan. Yang terakhir, sama-sama nggak soleh, sama-sama toleh dan toleha. Seperti Abu Lahab dan juga istrinya. Ulama mengelompokkan seperti itu. Jadi yang dalam Al-Quran tidak bisa kemudian digeneralisir seperti itu. Itu kaidah umumnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa'i ummati asbahuhunna wajhan wa aqalluhunna mahron. Adapun paling baiknya wanita umatku, paling baiknya wanita dari umatku, katanya Rasulullah, asbahuhunna wajhan, ialah yang paling cantik, paling ceria wajahnya, wa aqalluhunna mahron, dan paling sedikit maharnya. Jadi wanita yang terbaik, umatnya Rasulullah yang terbaik dari kalangan wanita itu adalah wanita yang cantik, yang ceria, yang ketika dilihat suaminya itu adalah menggembirakan, menyejukkan hati si suami, dan maharnya juga kecil. Itu adalah wanita terbaik. Makanya jangan mahal-mahal. Bagi para wanita ini yang mau menikah, jangan tinggikan mahar kalian. Jangan tinggikan mahar kalian. Jangan seperti di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu kalau mau menikah itu sampai ratusan juta. Itu justru akan mempersulit pernikahan. Jika seseorang menikah itu sulit karena adanya mahar yang tinggi, biaya yang mahal, maka nanti naudzubillah akan terjerumus dalam perzinahan. Itu yang terjadi di Timur Tengah. Maka jangan sampai wanita-wanita Indonesia itu pakai mahar-mahar yang tinggi, jangan. Karena mahar, lagi-lagi mahar itu bukan nilai jual wanita. Bukan nilai, karena dia cantik, karena dia strata sosialnya tinggi, jadi maharnya tinggi. Enggak. Jadi mahar itu bukan sebagai nilai itu. Rasulullah justru mengatakan yang paling baik itu yang paling sedikit maharnya. Yang paling mudah bagi seorang suami. Abrakuhunna aisaruhunna mahron. Yang paling berkah itu adalah yang paling sedikit maharnya. Artinya kalau sedikit mahar, maka pernikahan itu semakin berkah. Kalau maharnya semakin tinggi, maka keberkahannya semakin kecil. Semakin tinggi lagi, semakin besar, maka semakin tidak ada berkahnya. Kalau sudah tidak ada berkahnya, ngapain mau menikahi wanita yang seperti ini? Wanita yang menggunakan mahar yang sangat tinggi, dan itu tidak ada keberkahannya. Apa kemudian manfaatnya menikah?
Bukan begitu, karena tidak ada keberkahan. Wanita yang paling berkah itu yang paling murah, paling mudah, maharnya. Aqalluna mahron. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju liwadudin alwalud." Tazawwaju, menikahlah kamu wahai para laki-laki, liwadudin, kepada wanita-wanita yang memiliki karakter perasaan kasih sayang. Insyaallah kalau wanita-wanita yang ada di sini nih kayaknya wanita-wanita penyayang semua. Amin. Jadi nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang itu ya kita bisa lihat, bagaimana perlakuan dia kepada seorang anak, kepada teman-temannya. Apakah dia adalah orang yang, acuh tak acuh, atau orang yang tidak peduli dengan sekitar, itu bisa dinilai di sana. Kita bisa apalagi kalau di pesantren itu mudah. Di pesantren itu untuk mudah untuk mengidentifikasi ini adalah wanita yang wadud, atau tidak itu gampang. Karena kan kalau di pondok itu pesantren kan dia sudah berkumpul, ada santriwati yang sakit, bagaimana perlakuan dia, apakah dia peduli atau tidak, di sana kita bisa melihat wadudnya seorang seorang wanita. Bukan hanya wadud, tapi al-walud, yang produktif, yang subur, yang tidak mandul. Nikahilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang dan yang produktif, yang subur. Nikahilah wanita-wanita yang seperti ini. Untuk melihat apakah ini subur atau tidak perlu dibawa ke dokter. Jadi nanti, oh saya mau menikahi yang walud, ayo ke dokter dulu, ke bidan, lihat dulu. Jangan, nggak perlu sampai seperti itu. Ulama memberikan cara bagaimana untuk melihat wanita itu adalah walud, wanita itu adalah orang subur. Lihat keluarganya, lihat familinya, lihat nenek-neneknya, lihat bibi-bibinya, apakah dia punya anak atau tidak. Kalau bibinya, neneknya itu punya anak, maka dia termasuk orang yang produktif. Tapi kalau ada yang mandul, maka dia berpotensi dia juga adalah mandul juga. Karena kemandulan itu seperti faktor genetik gitulah, seperti faktor genetik. Kenapa kok Rasulullah mengatakan, memerintahkan laki-laki untuk menikahi yang produktif, yang subur? Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Karena aku ini, katanya Rasulullah, akan membanggakan kalian. Lagi-lagi Rasulullah membanggakan kalian di hadapan para nabi-nabi yang lain di hari kiamat. Karena tujuan daripada menikah kan hifdzun nasl, untuk regenerasi, untuk menjaga keturunan. Maka ketika yang dinikahi adalah wanita mandul, maka kan akan terputus yang namanya produktivitasnya, regenerasinya menjadi terputus, dan itu tidak diinginkan. Karena keinginan Rasulullah adalah yang memiliki walud, yang memiliki kesuburan, subur dan punya banyak anak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda li Zaid bin Thabit, kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Hal tazawwajta ya Zaid?" Wahai Zaid, apakah kamu ini sudah menikah? Faqala la. Kemudian Zaid menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya masih belum menikah." Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, menimpali lahu kepada Thabit, "Tazawwaj, nikahlah kamu. Tasta'ifa, maka kamu akan terjaga. Ma'aifatika, sebagaimana kamu menjaga kehormatanmu." "Kamu udah nikah nggak wahai Thabit?" Katanya Thabit, "Belum Rasulullah, saya masih belum menikah." "Nikahlah. Dengan kamu menikah, maka kehormatanmu itu, harga dirimu akan terjaga. Sebagaimana kamu menjaga harga dirimu, dengan cara kamu menikah, maka kehormatanmu akan terjaga. Wala tazawwajanna khamsan, dan jangan sekali-kali kamu itu menikahi khamsan, akan 5 wanita ini." Ini warning untuk para lelaki ini. Jangan sampai menikahi 5 wanita ini. Faqala, kemudian bertanya siapa Zaid ini, "Man hunna ya Rasulullah?" Siapa 5 orang wanita ini wahai Rasulullah? Yang tidak boleh dinikahi siapa saja itu. Yang pertama, faqala asy-syahbaratu, 1 syahbarah. Wal lahbaratu, 2 lahbarah. Wan nahbaratu, 3 nahbarah. Wal handaratu, 4 handarah. Wal lafutu, dan yang kelima itu adalah lafut. Faqala Zaid, kemudian
Zaid bertanya, "La a'rifu syai'an mimma qulta ya Rasulullah." Saya ini tidak mengetahui sedikit pun mimma qulta dari apa yang kau katakan ya Rasulullah. Apa yang kau maksudkan? Saya nggak paham. Siapa itu syahbaro? Siapa itu lahbaro? Siapa itu lafud? Itu siapa semuanya? Kok saya tidak paham? Faqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma syahbaratu adapun syahbarah, syahbarah itu adalah fahiya ialah wanita az-zarqau yang biru matanya, memiliki mata yang biru. Al-badi'atu yang omongannya kotor, omongannya keji. Kalau ngomong dia kasar, bukan hanya kasar tapi kotor dan juga gimana ya? Kotor, badi'ah itu adalah omongannya kotor dan keji. Omongannya jorok gitulah. Wanita yang punya mata biru, wal badi'ah dan omongannya kotor, jangan nikahi wanita yang seperti ini. Tidak ada kebaikannya. Yakni al-ainah, artinya mata. Artinya mata yang berwarna biru. Wa amal lahbaratu yang kedua. Lahbaratu siapa? Fahia adapun lahbara itu at-tawilatu al-mahzulatu. Adalah wanita yang tinggi, tawilah itu tinggi, al-mahzulatu yang kurus. Kalau ada wanita yang kurus lagi tinggi, 2 meter tingginya misalkan atau bahkan lebih, jangan nikahi wanita yang seperti itu. Itu dilarang oleh Rasulullah. Wa aman nahbaratu, adapun nahbarah yang ketiga, siapa nahbarah itu? Fahya al-ajuzu al-mudbiratu. Adalah al-ajuz orang tua al-mudbiratu yang membelakangi suaminya ketika tidur. Wanita kalau tidurnya itu suka membelakangi suaminya, apa namanya? Menyungkur gitu ya, menyungkur apa gitu ya. Membelakangi suaminya itu dikasih punggungnya itu, jangan nikahi wanita yang tidurnya seperti itu. Wa amal handaratu adapun handarah fal qasiratu adalah orang yang pendek, wanita cebol, wanita yang kecil, ad-damimati yang tercela. Yang tercela, dia itu tercela, memiliki akhlakul madmumah, buruk akhlaknya. Jangan jangan jadi ini disifati. Jadi qasirah yang damimah, yang tercela. Wa amal lafudz adapun lafudz itu fadatul waladi adalah wanita yang punya anak min ghairika dari selainmu. Wanita yang punya anak dari selainmu. Ya, mungkin bisa dikatakan janda atau mungkin anak zina. Jadi wanita yang sudah berzina punya anak, jangan wanita seperti itu. Atau yang bisa juga ditafsiri wanita-wanita janda yang sudah bercerai atau ditinggal suaminya dan punya anak, bisa juga dikategorikan lafudz ya. Wajah rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian dia matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini asabtu imra'atan." Saya menjumpai seorang wanita. Dzata hasanin yang memiliki paras wajah yang cantik. Baik orangnya, wajamalin dan cantik. Orangnya baik lagi cantik, berakhlakul karimah juga cantik. Wa annaha la talidu. Akan tetapi dia itu tidak bisa melahirkan, tapi dia itu mandul. Saya itu menjumpai wanita yang baik akhlaknya, cantik wajahnya, tapi sayang dia mandul. Bagaimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan, faqalah la. Jangan. Rasulullah mengatakan seperti itu, jangan. Cuma atahu saniyata. Kemudian laki-laki itu karena mungkin cinta ke wanita ini datang lagi matur ke Rasulullah. Mungkin minta dispensasi, minta rukhsah supaya bisa dibolehkan. Panahahu. Rasulullah pun melarang. Jangan. Cuma tahu salah salisata. Dia masih belum bisa menerima, datang lagi ke Rasulullah untuk yang ketiga kalinya. Minta lagi, "Gimana Rasulullah? Ini wanita cantik, wanitanya berakhlakul karimah. Gimana?" Panahahu. Rasulullah melarangnya. Kalau ada kemudian Rasulullah menimpali, "Tazawwaju al-wadud al-walud." Tazawwaju, nikahilah olehmu al-waduda kepada wanita yang memiliki perasaan kasih sayang, al-waluda lagi produktif, lagi subur. Fa ini mukathirun bikum. Karena sesungguhnya adapun saya Rasulullah mukathirun adalah bangga bikum dengan kalian.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zawwiju abna'akum wa banatikum." Nikahkanlah olehmu kepada para anak laki-lakimu wa banatikum, dan anak perempuan-perempuanmu. Kalau punya anak laki-laki, punya anak perempuan, nikahkan kalau sudah masuk waktunya. Ila ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza abnauna nuzawwiju." Ya Rasulullah, ini anak-anak laki-laki kami. Kami akan menikahkan. Inilah anak laki-laki. Lantas fa kaifa banatina? Lantas bagaimana dengan anak perempuan kami? Bagaimana kami menikahkannya? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Halluhunna adz-dzahaba wal fiddata." Hiasilah olehmu kepada anak perempuanmu itu adz-dzahaba wal fiddata, akan emas dan perak. Kasih dia perhiasan, kasih dia emas, kasih dia perak, seperti cincin misalkan. Makanya perempuan itu kan boleh menggunakan emas, boleh halal, laki-laki juga halal, dan mohon maaf, laki-laki haram untuk menggunakan emas, tapi kalau perak itu dibolehkan. Wa ajidu lahunna al-kiswata, dan berikanlah olehmu lahunna kepada banatikum itu, kepada anak perempuanmu, al-kiswata, kepada pakaian yang bagus, yang menutup aurat, yang layak untuk dipakai seorang wanita. Wala tabarraju tabarrujan jahiliyah. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, penampilannya yang kemudian mengumbar aurat, yang kemudian dia menggunakan pakaian tapi seperti transparan gitu kan, terlihat lekuk tubuhnya. Berikan anakmu itu pakaian-pakaian yang bagus. Wahsinu ilaihina bin nihlati. Wahsinu, dan perbaikilah olehmu lahuna untuk mereka bin nihlati, agamanya. Perbaiki agamanya, bimbing dia, didik anakmu itu. Liyarghabu fihina, supaya laki-laki itu senang kepada wanita ini. Jadi kalau supaya anak perempuan itu bisa dipinang oleh laki-laki, kalau laki-laki kan bebas untuk memilih wanita. Tapi wanitanya bagaimana? Wanitanya supaya dia bisa bahasa kasarnya itu biar laku gitu kan. Biar laku, kasih dia perhiasan, kasih dia emas, kasih dia pakaian yang bagus, yang menutup aurat. Artinya beri dia cover yang bagus gitu loh. Ibaratnya itu adalah cover yang bagus, yang cantik. Kemudian kasih dia pendidikan yang mapan terkait dengan agamanya. Agamanya perbagus didik. Artinya jadikanlah anak wanitamu itu menjadi wanita yang solehah, maka laki-laki akan datang. Waqala Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, tazawwaju, menikahlah kamu itu, fa inna yauman ma'at tazawwuji khairun min ibadati alfi amin. Masya Allah. Nikahlah, karena satu hari orang yang menikah, ma'at tazawwuj, satu hari bagi orang yang menikah, khairun, itu lebih baik, min ibadati alfi amin, daripada 1000 tahun. Satu orang yang menikah, satu hari dilalui oleh orang yang menikah, itu lebih baik daripada 1000 tahun. Padahal kita saja punya usia hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Itu usia kita. Itu pun tidak seluruhnya kita gunakan untuk ibadah. Nah, ini tidak ibadah, ini hanya menikah. Satu hari bagi orang yang menikah saja masih belum ibadahnya. Ibadahnya kan kalau rakaatnya sudah dicontohkan kemarin, seperti perbandingannya 80 kali rakaat, 80 rakaat perbandingannya. Nah, ini enggak. Ini dia tidak beribadah. Itu perbandingannya adalah 1000 tahun. 1000 tahun bagi orang yang dibandingkan orang yang tidak menikah. Wa qala aidun lil uzzab. Kemudian Abdullah bin Abbas juga berkata kepada orang yang jomblo, tazawwaju, nikahlah kamu, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Wah, ini lagi. Saya ulangi ya. Ini penting bagi laki-laki, mohon didengarkan. Tazawwaju, nikahlah. Fa inna khaira hadhil ummah, karena sesungguhnya paling banyaknya umat ini, aktsaruha adalah paling banyaknya umat, nisaan, istrinya. Laki-laki yang paling banyak istrinya
itu adalah paling baiknya umat. Jadi lagi-lagi ini kita bahas tentang poligami nih. Jadi laki-laki yang berpoligami itu katanya laki-laki yang paling baik sebaik-baiknya umat. Ditegaskan kembali oleh Abdullah bin Abbas. Maka berhati-hati bagi wanita-wanita yang kemudian menolak poligami. Kemudian misalkan aktivis-aktivis gender yang kemudian menentang adanya poligami. Hati-hati berarti menentang perkataannya Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat terdekatnya Rasulullah yang bahkan didoakan langsung oleh Rasulullah menjadi orang yang paham atau yang ahli tafsir, ahli takwil, mendapatkan perhatian langsung, nador khusus dari Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas. Maka kalau ada wanita yang menentang konsep poligami, maka sesungguhnya dia menentang Abdullah bin Abbas. Nah, kalau sudah menentang, bagaimana nanti mau di akhirat bertemu dengan Abdullah bin Abbas? Sementara sahabat Abdullah bin Abbas ini bersama Rasulullah. Sementara sahabat Abdullah bin Abbas bersama dengan Rasulullah. Ada wanita menentang sahabat Abdullah bin Abbas. Bagaimana dia mau bertemu dengan orang yang dia tentang? Tidak satu torikoh ini. Maka kalau satu torikoh sesungguhnya wanita itu adalah yang mendukung suaminya untuk poligami. maka menarik ketika kemudian sekarang di Facebook itu ada namanya grup poligami adalah takdir. Coba cari teman-teman cewek di Facebook, ada poligami adalah takdir. Di sana itu anggotanya adalah para wanita, di mana wanita-wanita ini adalah para istri. Mereka mencarikan adik madu untuk suaminya. Wah, wanita solehah yang seperti ini. Mencarikan adik madu untuk suaminya. Aktaruha, misalnya yang paling banyak istrinya itu adalah yang paling baik umat. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman, bagi yang sudah cukup usia, sudah waktunya menikah, menjadi motivasi untuk bisa segera menikah. Dan bagi yang sedang fokus belajar, tidak perlu memikirkan menikah dulu, setidaknya ini menjadi menjadi tambahan wawasan kepada teman-teman. Sekarang fokus dulu untuk menuntut ilmu. Ini sekarang masih kita bahas tentang motivasinya. Masih motivasinya. Sedikit saya menemukan lagi saya mengambil kitab yang lain. Rujukan yang lain Tanbih Mukhtarin. Kalau hanya motivasi saja yang selama ini saya sampaikan kan nanti tidak berimbang. Sedikit saja ada satu makalah yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah salah satu tokoh sufi. Beliau mengatakan seperti ini, keras sekali. Man tazawwaja faqad adkhala ad-dunya baitahu. Barang siapa menikah, man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad adkhala, maka dia sungguh masukkan ad-dunya, dunia baitahu, kepada rumahnya. Orang yang sudah menikah maka dia sudah memasukkan dunia ke rumahnya. Waman adkhalat dunya baitahu, barang siapa yang masukkan dunia ke rumahnya, faqad tazawwaja ibnata iblis. Barang siapa yang menikah, maka dia sesungguhnya sudah menikahi anaknya iblis. Ini keras sekali ini. Ini keras sekali, berarti wanita itu diibaratkan anaknya iblis di sini. Naudzubillah. Waman tazawwaja ibnata iblis, barang siapa yang menikahi anaknya iblis, aktaro iblis at-taraddud ila baitihi, maka akan banyak iblis-iblis yang mondar-mandir di rumahnya. Siapa itu? Li ajli ibnatihi, yaitu anak-anaknya itu. Jadi anak-anaknya itu diibaratkan adalah anak-anaknya iblis yang kecil-kecil yang sedang taraddud. Fahdaru minat tazwid, maka hati-hati untuk menikah. Ini salah satu makalah ulama yang kemudian sangat keras mengenai menikah. Tapi kemudian disyarahi. Qultu, kala Sufyan Ats-Tsauri ini pihak kiman tazawwaja bi ghairi niyatin sholihah. Jadi ini bagi orang-orang yang menikahnya bukan menikah karena lillah, bukan menikah dengan niat yang baik, bukan menikah dengan tujuan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi menikahnya hanya menikah dalam tujuan duniawi, dalam tujuan yang tidak benar. Maka ketika niatnya tidak benar, maka ini ancamannya seperti ini, maka dia sudah menikahi anak iblis. Tapi kalau seandainya menikahnya itu adalah dengan niatan yang baik, lillah li Rasulillah, maka di sanalah kemudian
masuk motivasi-motivasi nikah. Man tazawwaja lillah kufiya wufiya misalkan. Dan seterusnya yang seperti yang motivasi-motivasi telah disampaikan. Ini satu makalah saja yang berkenaan dengan tahdir tentang warning ancaman pernikahan. Demikian saya sampaikan kembalikan kepada moderator. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kembali lagi malam hari ini kita mengkaji tentang kitab Qurratul Uyun yang isinya sangat luar biasa. Sedikit yang mungkin bisa saya simpulkan tadi, penjelasan yang sangat luar biasa, keutamaan-keutamaan yang dimiliki, salah satunya di mana jika kita ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka satu-satunya cara itu adalah dengan menikah. Lalu di sini juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas adalah paling baiknya umat adalah laki-laki yang paling banyak istrinya. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi motivasi kita untuk menikah itu tidak hanya sekali berarti. Jadi nikahnya nggak cukup sekali. Lalu betul. tapi tidak hanya motivasi yang perlu diingat karena menikah ini juga memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan sampai sahabat Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan bahwa orang yang sudah menikah maka orang itu telah memasukkan dunia ke rumahnya, dan orang yang masukkan dunia ke rumahnya sama dengan menikahi iblis, dan ketika kita menikahi iblis otomatis akan melahirkan anak-anak iblis juga. Maka berhati-hatilah bagi kita yang sudah punya niatan menikah tapi niatnya belum lurus, jangan sampai kalian malah mengembangbiakkan iblis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya garis bawahi. Bagi teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan sejak awal hingga akhir, saya persilahkan jika terdapat pemahaman atau semacamnya, dipersilahkan. Ayo, monggo, jangan nitip-nitip pertanyaan, bisa langsung saja. Dari sahabat-sahabat Ikmas yang offline di Malang bagaimana? Hadir. Pak, ada yang nanya maksud dari mata biru katanya. Dari saudari Damia. Jadi ini memang matanya berwarna biru. Jadi lihat memang fisiknya, dia ini adalah makna hakikat. Jadi kalau kita melihat kan bahasa itu kan ada dua, ada yang menggunakan hakikat, ada yang menggunakan majas. Ini makna hakikat. Jadi wanita yang memang warna matanya adalah biru. Adapun alasannya kenapa kok wanita yang bermatanya biru itu gak boleh dinikahi, wallahu a'lam. Maka kita harus melakukan penelitian dengan wanita-wanita yang memiliki mata biru. Tapi insya Allah kalau di Indonesia nggak ada wanita yang berwarna biru. Ini kayaknya untuk orang-orang barat ini kayaknya ya. Saya masih belum menyumpai kalau orang-orang lokal Indonesia pribumi ini matanya biru. Jadi warna matanya memang secara fisik dia berwarna biru. Wallahu a'lam. Bagaimana teman-teman, ada lagi? Jadi itu seperti orang-orang blasteran itu biasanya matanya biru itu. Mungkin nggak cuma berlaku untuk wanita ya Ustadz. Cowok-cowok yang bermata biru itu juga perlu diwaspadai mungkin. Wallahu a'lam. Tapi kalau ketentuan yang secara umum tadi itu bahwa terkait dengan misalkan menikah yang walud, laki-laki pun juga wanita berhak untuk melihat laki-laki, karena yang mandul itu kan bukan hanya perempuan,
Kan ada juga laki-laki mandul, maka lihat keluarganya laki-laki itu apakah produktif atau tidak. Jadi ketika di sini itu banyak menyebutkan laki-laki yang menjadi khitab, itu alal iktifa saja, ngambil cukup. Tapi sesungguhnya khitabnya juga kepada perempuan. Jadi yang perlu digarisbawahi, yang perlu distabilo Ya, teman-teman. sebagaimana biasa. Kajian malam ini itu yang menurut saya sangat menarik itu adalah ketika mengatakan fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Itu ini sekali. Satu itu yang pertama. Yang kedua, man arada ayyal qallahu tahiran mutahharan falyatazawwaj al-haraira. Itu untuk yang laki-laki. Ini Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Titipan. Ustaz, bagaimana ketika kita sudah menikah dan di malam pertama orang yang kita nikahi terbuka atau dia tuh tiba-tiba jujur bahwa dia sudah nggak perjaka atau nggak perawan, apakah boleh di saat itu juga kita menjatuhkan talak? Boleh. Terus mungkin ini ada lagi Ustaz, ada lagi tentang ini. Tadi kan nggak boleh menikahi wanita yang kalau tidur membelakangi suaminya. Nah, gimana kita tahu orang itu bakal membelakangi suaminya ketika tidur? Kan belum tidur bareng, Ustaz. Ya, untuk yang pertama, apakah ketika menikah, kemudian ternyata si istri atau si suaminya ternyata nggak perjaka atau tidak perawan, boleh dijatuhkan talak, boleh dijatuhkan talak. Ada apa namanya ya? Bahkan bisa masuk kepada aibun nikah. Kalau masuk ke aibun nikah, aibnya nikah itu yang kemudian membolehkan ada hak khiyar. Kalau khiyar itu berarti sudah tidak bisa tidak menggunakan talak lagi. Khiyar itu langsung pilihan untuk melanjutkan atau tidak, sebagaimana jual beli itu loh. Dalam jual beli kan ada khiyar, maka dalam nikah pun juga ada khiyar. Khiyarnya gimana? Ketika misalkan ada aibun nikah, ada nikah ternyata misalkan istrinya tidak perawan, kemudian ternyata mohon maaf yang laki-laki impoten atau yang perempuan itu adalah apa namanya, ada tulangnya, kemaluannya ada tulangnya, lubang. Mencegah untuk terjadinya itu, ada khiyar atau fasah, nanti difasah, nanti pernikahannya itu difasah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan al-ajiz al-mudbirah itu juga saya kurang paham juga. Jadi kelima ini saya hanya memahami redaksi, tidak memahami syarahnya. Penjelasannya harus dibaca detail. Kenapa dengan wanita-wanita ini, kenapa tidak boleh dinikahi, alasannya apa, itu perlu ada penelitian juga. Saya masih belum menemukan di mana rujukan hadis ini. Saya belum menemukan. Al-ajiz al-mudbirah ini, makna al-ajiz itu kan orang tua, mudbirah itu yang membelakangi. Membelakangi suaminya ketika tidur. Yes. Bagaimana cara mengetahuinya? Allah alam. Bagaimana yang dimaksud saya kurang paham juga. Baik, Ustaz. Ini mungkin jadi PR juga bagi saya untuk meneliti hadis ini. PR bagi saya untuk meneliti terkait dengan pemahaman hadis ini yang sebetulnya seperti apa. Karena di kitab Qurratul Uyun ini hadis ini. Oke, baik Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti Ustaz tadi itu mengenai yang pertama itu semua apapun yang bisa menghilangkan kepercayaan itu termasuk aibun nikah ya Ustaz. Semisal nyolo dan sebagainya. Kalau laki-laki kan enggak sih sebenarnya. Kalau laki-laki enggak. Jadi laki-laki itu aibun nikahnya itu di impoten. Ketika impoten, karena tidak ada impoten atau dia itu hilang dakarnya. Ada kan laki-laki yang hilang dakarnya, nggak punya dakar, ada kan?
Itu yang ibu nikah. Tapi kalau berjaka enggak. Tapi kalau perawan bisa masuk ke ibu nikah. Nah, itu tidak apa namanya? Tidak perawan. Itu aib. Karena kan nggak bisa orang mengidentifikasi ini ini perjaka atau tidak. Sementara wanita itu pasti perawan asalnya. Dan pasti diketahui perawan tidaknya itu pasti diketahui dengan pecahnya selaput darah itu. Pada intinya seperti itu. Jadi laki-laki yang tidak berjaka itu tidak masuk aibun nikah. Yang aibun nikah bagi laki-laki itu seperti impoten, tidak punya dakar, kemudian dia kan punya penyakit belang, punya penyakit yang apa namanya seperti HIV AIDS, itu penyakit kelamin itu HIV AIDS. Kemudian apa aja yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kelamin yang kemudian bisa menularkan itu menjadi aibun nikah bagi laki-laki. Yang perempuan juga sama dengan yang laki-laki, ditambah misalkan seperti tersumbat, kemaluannya tersumbat, kemudian tidak perawan, itu diantaranya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana majelis virtual, majelis online, majelis offline? Nih banyak nih dari Alhamdulillah terkait dengan pemahaman ini itu barusan. Ya mungkin ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa dicukupkan. Mungkin Alifi silakan tanya. Ayo Alifi. Nggak ada. Alifi nih udah mau lulus Ustaz. OTW nikah juga kayaknya Ustaz. Amin, barakallah. Semoga disegerakan. Amin amin. Habis putus Mas. Satu hari orang yang sudah menikah itu lebih baik daripada 1000 tahun. Lebih baik 1000 tahun bagi orang yang beribadah. Orang 1000 tahun ibadah, 1000 tahun beribadah dengan orang satu hari gak ibadah tapi dia menikah. Karena di sini tidak disifati dengan orang beribadah. Yang hanya dikatakan orang yang menikah itu lebih baik 1000 tahun perbandingannya. Sayang kalau kemudian tidak diamalkan, sayang sekali. Yeah, makanya ulama dulu itu bahkan ulama dulu itu ketika istrinya itu baru meninggal, dia lekas-lekas menikah lagi. Kalau stigma orang sekarang kan buruk kan, wah ini laki-laki bagaimana ini, istrinya baru meninggal, bunganya aja masih belum layu, masih segar udah menikah lagi. Itu stigmanya orang sekarang. Padahal paradigmanya atau wawasannya ulama itu kenapa dia menikah lagi? Karena tidak mau kehilangan keutamaan ini gitu loh. Jadi ketika wanita istrinya meninggal langsung cari lagi. Sekarang mati besok langsung nikah lagi. Bukan karena apa? Karena keutamaan ini. Jadi dia mindsetnya itu bagaimana dia mendapatkan pundi-pundi amal, pundi-pundi pahala sebanyak-banyaknya. Karena perbandingannya adalah 1000 tahun. Jadi sayang sekali kan. Makanya ada ulama yang seperti itu. Nanti juga ada motivasi lagi nanti. Insya Allah, modal ke KUA bisa hidup 1000 tahun lebih. Bagaimana teman-teman sekalian? Apakah sudah cukup? Ini di Tufatul Muhtaj sama, hadisnya sama tapi tidak ada penjelasannya belum. Bagaimana? Tidak ada enggak? Mungkin baik Ustadz. Alhamdulillah karena pertanyaan sudah tidak ada, berarti mungkin bisa kita cukupkan, bisa kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Oke Ustadz ya.
Faisal kok pada lebih ini? Kenapa pada love? Sinyalnya kayaknya Mas Faisal hilang ya. Gimana ya? Tutup ya? Ya wes tutup aja. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena sepertinya Ustadz sudah mengalami gangguan sinyal. Terima kasih atas semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga yang kita pelajari. Oh, oke. Ustadz mungkin bisa kami cukupkan ya Ustadz, karena tidak ada yang bertanya lagi. Oke, terima kasih semuanya atas yang hadir pada malam hari ini. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan memberikan kemanfaatan bagi kita di dunia dan akhirat. Saya selaku MC juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal hingga akhir bila ada salah kata dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Monggo. Masuk Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan man kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul karim. Allahumma kashfal wa mufarrijal hamd jawadan karim. Tidak ada apa. Amin. 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 Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas penutupannya dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula pertemuan kita malam hari ini. Bagi teman-teman yang sudah hadir, semoga diberikan keistiqomahan sampai bisa hatam kitabnya, amin. Ya, tetap stay. Karena memulai itu mudah, di awal-awal yang ikut banyak, tapi untuk bertahan itu yang susah. Jangan cuma baperin di awal. Insya Allah yang insya Allah nanti siap dohir batin untuk menikah. Amin, amin. Termasuk moderatornya juga.